Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Ben. Saya dari kelompok saya. Ada Juan, ada Harke, ada Charles, ada Ruben, Tio, dan Rehan yang sedang tidak bisa ikut karena beberapa urusan tertentu. Ini Rehan. Nah, Oh enggak jadi. jadi tema yang kita angkat ini adalah kemiskinan, dan tema miniatur kita itu adalah rumah di pinggir kali, tapi karena beberapa alasan tertentu ternyata bahan yang kami gunakan tidak sesuai ekspektasi, jadi tidak bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Lalu bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan akan dijelaskan oleh teman saya Harke. Jelasin bahannya sama alatnya. Ini menggunakan apa? Lilin ya? Plastisin. Plastisinnya kita bentuk jadi Semacam daratan. Semacam daratan. Di dalamnya kita pakai kertas ya. Di dalamnya kita pakai kertas. Terus kita buat rumah-rumah yang di atas kali ya. Ya. Menggunakan stick yang kita tempelkan. Nah, habis itu kita buat apa ya? Jembatan menggunakan stick. Ini pakai apa nih? Ini pakai kardus. Enggak, ini. Kalau ini pakai plastik yang kita digunting. Atapnya itu pakai kardus. Atapnya pakai kardus. Dinding-dindingnya itu kita pakai plastik sebagai pengganti kayu. Karena orang miskin tidak punya dinding. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa orang-orang yang tinggal di pinggir kali itu rumahnya tidak sempurna, rusak-rusak kayak gini. Tapi ini nggak terlalu rusak Karena karena ini kita bahannya bagus. Oke. Kalau Lalu seperti yang kita tahu bahwa orang-orang miskin yang tinggal di pinggir kali itu rumahnya bolong-bolong. Jadi kita di sini menggunakan dirinya itu pakai plastik. siram aja. Supaya kelihatan agak bolong gitu, Pak. Jadi ini kalinya ini Lagi ngalir. dasarnya ini kita pakai plastisin, sampah-sampahnya kita pakai ini. Hasil-hasil ini yang hijau-hijau, ada sedotan yang dipotong-potong kecil, lalu ada stick-stick yang kita tempelin, lalu ada kertas-kertas, ada gabus-gabus yang menggambarkan soal Yang sampah-sampah lah. ya sampah-sampah Sampah-sampah yang di kali. yang biasanya ada di kali-kali. Lalu ini Dasarnya ini kita pakai dengan gabus. udah sayang. Ya, dasarnya kita pakai gabus. Lalu Udah saya. Udah. Oke. Jadi saya akan bahas kenapa kita milih kali dan apa aja yang ada di sini. Yang pertama itu kita ada rumah. Kenapa 3? Karena 3 itu mensimbolkan angka keberuntungan. 1, 2, 3 ya. Ya, 3. Nah, lalu di ujung situ ada jemuran yang harusnya ada bajunya, tapi ini karena lagi siang berarti lagi diangkat. Nah, terus itu ada semacam tiang. Tahu. Itu antena harusnya. Antena ya. Tapi nggak ada TV-nya karena Miskin. miniatur. Iya, karena miskin. Jadi ada antena, nggak ada TV, Gak ada listrik. nggak ada listrik. Lagi ya. Oke. Terus kenapa? Iya. Nggak boleh banjir. Nah, iya. Jadi pemukiman ini itu dasar-dasarnya terlihat tidak berbentuk, dan gabus-gabus bawahnya kalau diperhatikan secara betul itu tidak ada bentuknya karena menggambarkan dari pemukiman kumuh itu sendiri yang tidak ada bentuknya. Dari sini gimana? Lalu ada Rehan. Lalu Kasih jempol. kenapa Gua ambil air dulu ya. jembatannya ada warna-warnanya? Ada Tio. Ada Tio. Jembatannya ada warnanya. Bocor. Jadi jembatannya karena ini adalah pemukiman kuno dan dataran-datarannya itu kalau dilihat ya sangat tidak terstruktur dan banyak sampah. Ini warna hitam, warna putih, warna semuanya. Ini menyimbolkan kalau tanahnya itu tercemar oleh sampah. Jadi tidak bersih.
Lalu sebenarnya untuk replika yang saya bikin modelnya itu tidak seperti ini, tapi dia tuh harusnya melanjutkan ke sini. Tapi karena ketidaktersediaan bahan dan mahal, jadi kita cukup sampai sini saja. Lalu kenapa di jembatan? Jembatan ini idenya adalah untuk orang yang menyeberang dari ke sini ke sini. Jadi ini adalah suatu permukiman yang memanfaatkan dari sungai ini. Ini dari sungai, tapi tidak. Kenapa ini rumahnya masuk ke sungainya? Nah, Di daratan aja. kenapa rumahnya masuk ke sungai? Kenapa rumahnya begini? Yang pertama, konsep kita itu adalah rumah yang berdempet-dempet dan tidak teratur. Maka dari itu rumahnya harusnya benar seperti ini. Tapi karena kita salah perhitungan tentang rumahnya, jadi kita cuman bisa bikin 3 karena di belakangnya itu nggak ada daratan lagi, dan buat bikin rumah-rumah kecil itu susah banget. Lalu apa lagi yang belum dibahas? Kenapa dia juga, jadi saya akan tambahin kenapa rumah itu masuk sampai ke pinggir kali. Seperti yang kita lihat di Jakarta ini, banyak perumahan yang tidak dimuat, yang tidak memungkinkan untuk semua masyarakat tinggal, sehingga banyak masyarakat yang tinggalnya itu di pemukiman, salah satunya itu di pinggir kali, sehingga kita bikin miniaturnya seperti ini. Dan juga kenapa rumahnya itu seperti ini, karena kita juga kekurangan bahan, karena bahan yang kita butuhkan itu mahal. Lalu kenapa tanahnya tidak dibuat seperti datar saja? Itu karena dari beberapa sumber yang kami lihat, itu sebenarnya barisan tanahnya itu dia menjulang ke atas begini. Dia membentuk semacam kurva, tapi karena ini kurang bagus, jadi cuma seperti ini doang kelihatannya. Tapi ide kami sebenarnya ingin bikin tanah mengkurva gitu. Lalu apa lagi ya? Oh, sebenarnya kami lupa untuk menambahkan Lego. Nah, itu gambar-gambaran dari orang-orang yang tinggal di sini. Lalu yang bisa kita lihat di sini. Oh iya, ini detail kecil. Mungkin tidak penting dan asal-asal, tapi detail kecil ini, mengapa stick fondasinya berwarna hitam? Oh, di sini juga ya. Oke. Jadi kenapa stick fondasi berwarna hitam? Karena sungai yang mengalirkan air ini ibaratnya kotor karena ada sampah-sampahnya, kalau bisa dilihat. Lalu sampah-sampah tersebut yang airnya menjadi terkontaminasi membuat kayu menjadi lapuk dan hitam berwarna hitaman karena dari ini dia kotoran sampah di sungainya itu. Udah, mungkin gitu aja. Berarti kalau musim hujan dia banjir nggak, Pak? Kalau musim hujan dia sudah banjir ya, karena musim biasa saja karena ada airnya dia udah segini, sudah mulai menutupi dasar-dasar dari fondasi tersebut. Sekian, terima kasih Pak Ben.